Kak. Kenapa kamu? Kamu sakit hati sama laki-laki Saya muslim? tiga minggu per TikTok sudah menang saya. Ah, kenapa ini cewek ini ada agak lain cewek ini? Ada agak lain ceweknya tuh bagaimana sih kalau kita tuh Nekat kita yang tahu nyata akalnya. cuma Keputusan untuk kemudian menjadi mualaf itu tanpa dipengaruhi oleh inner circle itu kah atau dipengaruhi oleh sekali. dipengaruhi oleh mantan suami mungkin? Enggak ada. Enggak ada juga. Oh, oke. bahkan dia selalu bilang, Sam jangan pindah agama karena aku, karena kalau kita nggak bareng kamu pasti bakal kecewa banget. Iya. Begitu ya. Jadi harus cerita ya. Iya dong. Momen apa gitu ya yang bikin ngambil keputusan sampai kemudian dibilang kuntilanak segala macam. Itu epic banget tuh si kuntilanak. Kok nangis lagi Kak Sam? Enggak. Ini lagi nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahidu Mubarizun ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas perbandingan teman-teman, kualitas antara orang-orang yang murtad dan mualaf. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita tahu para Polikardus ini tidak henti-hentinya mencoba mempengaruhi saudara-saudari kita untuk ikut kepada keyakinan mereka, untuk murtad mengikuti mereka. Cuman ya mohon maaf, di sini yang kurang elok cara mereka membujuk rayu. Mereka menggunakan iming-iming, apemisasi, rudalisasi, kekayaan harta benda, dan juga banyak hal yang lain ya teman-teman. Dan yang gak enaknya, kenapa ya? Saya agak bingung nih teman-teman. Kenapa orang kalau sudah murtad, itu masih saja menggunakan atribut agama Islam. Ini yang cukup aneh. Dan selidik punya selidik, ternyata itu memang disuruh supaya ada nilai jual, supaya orang tahu bahwa dia berasal dari Islam. Ini agak aneh gitu. Kalau sudah murtad, ya udah lepaskan atribut Islammu. Pedelah dengan atribut Kristen. Pakai kalung salib kayak kan gitu. Atau apa kayak tato salib kayak tato naga kayak atau apalah yang berhubungan dengan Kristen. Ini kalau sudah murtad, selalu ya, kita lihat mereka selalu disuruh menyamar. Menggunakan hijab, kopiah, ya. Masih menggunakan atribut-atribut yang mencirikan seorang muslim, muslimah. Dengan tujuan apa? Supaya ada nilai jual. Karena kita nggak pungkiri ya, cover itu menentukan. Cover menentukan barang itu laku atau tidak. Begitu juga dengan murtadin ini. Kalau covernya masih Islam, wah mantap ini. Laku nanti dijual kesaksian dari satu gereja ke gereja lain, dari satu podcast Kristen ke podcast Kristen lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Polikardus kepada si Lina dari Malaysia ini ya, yang mengaku ajaran dia adalah ajaran Krislam. Padahal jelas di Islam tidak pernah ada yang abu-abu seperti itu. Islam, Kristen. Saya bingung ya, kenapa orang Kristen itu menerima kalau ada orang yang masih abu-abu. Contoh, sebelumnya ada Pak Ibnu Kolam. Itu murtad juga, jadi Kristen. Tapi nggak jelas Kristennya. Dan mereka malah mendukung orang seperti itu. Begitu juga dengan Lina ini, teman-teman. Lina mengaku Krislam. Tetapi sangat disenangi oleh para Polikardus dan laskarnya. Kenapa bukan diajarkan, kamu kalau mau jadi Kristen, ya udah Kristen aja gitu. Pede dengan Kristenmu. Jangan abu-abu gitu. Tapi mereka kan enggak, mereka senang. Kenapa mereka senang? Selama orang tersebut bisa dipakai untuk menyerang iman Islam, bisa dipakai untuk menghina agama Islam, mereka akan dukung. Mereka nggak peduli mau ngaku Krislam kayak, Lam Kris kayak, ya, atau Krishin, atau Budlam, mereka nggak peduli. Yang penting menghujat, menghina agama Islam, membuat marah umat muslim, membuat panas umat muslim, maka orang seperti itu tetap akan dipakai. Itulah yang terjadi pada seorang yang bernama Lina ini, teman-teman. Kualitasnya seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya contoh kualitas dari murtadin ini. Kak. kenapa kamu? Kamu sakit hati sama laki-laki Saya muslim? tiga minggu per TikTok sudah menang saya. Ah, kenapa ini cewek ini ada agak lain cewek ini? Ada agak lain ceweknya tuh bagaimana sih kalau kita tuh Nekat yang nyata, cuman itu doang modal. Itu orang separuh akal ya, laki itu sempurna, bukannya kita yang menang. Separuh akal
daripada nyembah anak orang. Menyembah nyembah anak anak orang kan itu namanya kangak. Jangan apa cakap apa muka awak muka berak ni apalah. Apa, ye? Awak cakap apa ni? Makanya jadi orang tu jangan asal dengar mangap aja cakap. Tak apa-apa tentang kau ni. Kejap. Apa lagi? Ada itu syaitan di hidung masuk. Daripada dekat hidung kau ada Tuhan tau. Kalau kita kelahi, dalam hidung kau ada Tuhan tau tak dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub, tahu kau? Kasih ikut lagi Tuhan. Tak apa, hidung kami ada setan. Kalau kau kelahi dengan aku tunjuk hidung kau, Tuhan kau kena. Nah kan banyak nih cakep. Ini namanya gara-gara ini broken dengan suaminya. Dia ada perhatian kena suaminya ya. Perhatian sama si ongkok. Bagi susu dulu, kamu punya suami, Pak. Bagi dulu susu. Bagi dulu susu. Bagi dulu susu. Bagi dulu susu, kamu punya suami. Lagi haus loh. Nekat yang nyata. Tunjuk. Jari itu tunjuk lagi. Slow nih. Uni menghadapi dia slow aja. Iya, ketawa-ketawa Emang sendiri rada-rada. dia. Slow aja. Coba suruh baca aja Quran. Dia udah Pelan terguncang. aja. Dia udah terguncang. Aku tidak tergoncang, cuman aku tergoncang sekarang. Tudung kamu sudah rubuh. Aku nih. Tudung kamu sudah roboh. Apa cakap apa awak ni? Tak apa-apa kata kau ni. Kata kau orang Malaysia cakap Malaysia pun kau tak becus. Kata kau orang Malaysia cakap Malaysia pun tak patut kau ni. Entah apa-apa kau jadi merokat macam ni Kau cakap orang Malaysia pula. Orang Malaysia macam apa macam ni? Banyak mulutnya toy. Alah, aku ini kalau namanya juga mama-mama, 10 anak, memang banyak begini mulutnya. Selalunya anaknya itu nakal-nakal. Nah, pangilung dia lagi cabut. Apa ni? Kau kenapa, woi? Yang, kau kenapa, Yang? Kau kenapa? Yang. Bukan orang Malaysia nih kawan-kawan. Dia tak ngerti arti yang teman-teman. Yang itu panggilan untuk kehormatan perempuan. Dia tak ngerti, dia bukan orang Malaysia nih. Itu selalunya pakai tudung bagus-bagus supaya tidak goncang. Sekarang kamu jilbab kau tuh berantakan. Jilbab kau jilbab kau tengok sama hidung gak simetris tuh. Ya hidung aku tuh tengok tuh. Apa itu? Aku keset kan, jadi aku tuh tidak mau. Peset. Kau tengok dulu aku tanya. Bisa kau bercakap bagus-bagus? Bisa tak normal? Bisa? Normal bisa aja. Oke. Ya, kita senyap-senyap nih. Kita tenang-tenang kau tenang. Tenangkan jiwa, tenangkan Holy Ghost dalam badanmu Oke. Aku nak nanya dengan kau serius-serius nih. Apa? Coba tanya aja apa jawab. Boleh jawab. Agama kau tuh apa? Agama kau apa? Loh, kan kenapa kamu seperti malaikat maut sudah nih? Malaikat maut tak nanya agama. Sabar. Kenapa malu ngaku Kristen? Kenapa malu ngaku Kristen? Masalahnya aku belum malu. Tepuk tangan. Malu ngaku Kristen. Kalau manusia tanya saya agama saya apa? Jadi kau tak mau manusia tanya, kau mau malaikat maut tanya gitu? Alam kubur, bukannya kau yang bertanya sama saya. Nekat yang nyata. Istrinya Edis. Nih. Aku ditarik nih. Mentel dulu dia. Jangan tantrum. Aku dulu lagi. Di agama Kristen, modal cuman bicara nekat yang nyata, langsung haleluya ya. Modal cuma cakap nekat yang nyata. Haleluya Lina, Roh Kudus bekerja atas kau. Ketawa-ketawa gini modal Roh Kudus nih. Haleluya tuh suruh kamu bertaubat. Tobat apa? Nyembah anak orang. Tuat nasuha. Loh, kenapa kalian itu mau sudah kalau kalian itu mau kalah sudah, ya janganlah bergabung lagi. Nah, Lina, kau tahu tak Lina? Tuhannya orang Kristen itu pernah ngambil bini orang, kau tahu tak? Tuhannya apa? Tuhannya orang Kristen. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Nah, itu namanya membawang di sini. Membawang kau. Membawang pula. Nekat yang nyata. Nekat yang nyata.
tengok berdosa sudah kau ini. Nah kan Tuhan itu tidak mengatakan membawang tentang Tuhan menguhan. Membawang sudah kau di sini. Di sini apa lagi datanya? Kan tidak mau kalah dia. Ini beda sekali ya dengan orang-orang mualaf yang cerdas-cerdas, yang benar-benar mencari kebenaran. Sekali lagi, yang mencari kebenaran ya. Dan saya nggak memunafikan bahwa ada juga yang mualaf lantaran pernikahan. Ya, kita nggak pungkiri hal tersebut. Bahkan saya pernah bilang ya, saya tuh dulu termasuk yang paling tidak suka kalau ada orang mualaf karena pernikahan. Nggak suka saya. Sampai kepada satu titik, saya bertemu dengan teman-teman dan mereka sampaikan, kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Bisa jadi dia Islam, dia mualaf lantaran nikah. Tapi begitu dia di dalam Islam, dia menjadi Islam yang sangat kafah. Dan itu udah banyak buktinya. Dan saya lihat sendiri. Kalau saya nggak lihat, saya mungkin nggak akan percaya. Tapi saya lihat sendiri. Orang-orang yang mualaf karena nikah, terakhir dia belajar Islam, malah dia lebih kafah. Malah dia lebih Islam dari pasangannya. Dan kalian mungkin pernah ketemu orang-orang seperti itu. Banyak yang seperti itu ya teman-teman. Bahkan yang Cina-Cina mainland sekarang teman-teman, saya terkejut. Orang-orang Cina sana kan ateis. Datang Indonesia, nikah dengan orang-orang pribumi Indonesia, terus dia jadi mualaf. Kita awalnya mikir, ini untuk karena nikah aja. Nah, nanti dia mualaf, babi pun tetap makan, tetap minum bir. Tapi ternyata banyak juga yang belajar teman-teman. Terkejut saya. Bahkan ini saya lagi konseling salah satu mualaf dari Cina teman-teman ya, yang tinggalnya dekat rumah saya, masih di kompleks ini juga. Jadi dari Kohans arahkan ke saya supaya ada teman ngobrol. Alhamdulillahnya orang tersebut ya, si Cina ini sudah bisa bahasa Indonesia walaupun sedikit-dikit. Dan saya kebalikannya gitu. Saya bisa bahasa Mandarin walaupun nggak lancar juga, nggak seperti Kohans. Dan saya lagi konselingkan beliau. Nanti kalau memang sudah layak, kita akan interview untuk kita tampilkan di channel kita juga, supaya menjadi ibroh, ya, supaya menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Dan di kesempatan ini kita akan tampilkan ya, seorang mualaf, dua orang ya, yaitu Samantha Elsener, adik dari Darius, teman-teman. Adik dari seorang artis, aktor Darius. Begitu juga dengan Ci Kurnia Intansari ya, seorang mualaf juga yang menemukan hidayah setelah melakukan perbandingan agama. Jadi orang-orang ini itu belajar, bukan seperti Lina, gara-gara pengen terkenal, gara-gara menikmati popularitas dari menyerang agama Islam. Kita dengarkan dulu teman-teman. Untuk kemudian menjadi mualaf itu tanpa dipengaruhi oleh inner circle itu kah? Atau dipengaruhi oleh sekali. Dipengaruhi oleh mantan suami mungkin? Enggak ada. Enggak ada juga. Oh, okay. bahkan dia selalu bilang, Sam jangan pindah agama karena aku. Karena kalau kita nggak bareng, kamu pasti bakal kecewa banget. Iya. Gitu. Begitu ya. Jadi harus cerita ya. Iya dong. Momen apa gitu ya yang bikin ngambil keputusan sampai kemudian dibilang kuntilanak segala macam. Itu epic banget tuh si kuntilanak. Kok nangis lagi Kak Sam? Enggak, lagi nangis. Enggak, kali ini enggak. Jadi ceritanya itu dari kecil. Sebenarnya kan lingkungan di rumah tuh variasi banget kan. Keluarga juga beragam banget. Jadi kalau Lebaran yang ngerayain Lebaran, Natalan ngerayain Natalan gitu. Nah, aku tuh suka pretend play, main pura-pura pakai mukena yang kerja di rumah gitu, ikutan sholat gitu. Sebenarnya dari situ. Iya. Nah, terus di keluargaku sendiri tuh kami punya ritual setiap malam tuh kami berdoa, kayak ada mini chapelnya gitu di rumah. Jadi berdoa di situ. Dan aku tuh selalu dipelukin sama papaku biasanya ya. Kalau enggak ya gelendotan ya, anak kecil gitu kan. Terus aku aktif di gereja, jadi putra-putri altar gitu. Setiap hari Minggu atau Sabtu tuh pasti ikut misa. Terus aktif dengan kegiatan gereja juga. Jadi pasti orang tuh akan sangat terkaget-kaget lah saat aku pindah. Jadi
bahkan setiap pagi sebelum sekolah aku ke gereja karena gerejanya di depan sekolah. Iya. Jadi orang tuh pasti akan terkaget-kaget. Aku tuh memahami sekali gitu. Sampai saat SMA itu aku tidak sekolah di sekolah Katolik lagi, aku di sekolah negeri. Mungkin ya karena papaku maunya ya biar kamu belajar tentang kehidupan. Kalau kamu di sekolah Katolik lagi dan semua sekolah yang isinya perempuan, which is aku maunya masuk sana, kamu nggak akan belajar kehidupan. Kamu hanya akan belajar jadi anak yang jauh lebih ambisius lagi gitu. Oh, ternyata papaku sudah memahami. Jadi di waktu masa SMA itu ada masjid di sekolah, musola lah gitu. Enggak sih masjid sih, karena terus direnovasi jadi bagus gitu. Iya. Aku suka ikut temenku kan, gue kan jadi muslim kan, ikut temenku mereka sholat, aku tiduran di dalam masjid gitu dulu. Kok masjid tuh selalu adem ya gitu. Soalnya kata si ini enggak, jadi kan dulu yang namanya anak kecil terkontaminasi pandangan orang yang bukan Islam terhadap Islam gitu kan. Terus teman-temanku yang Islam tuh kayak selalu menjelaskan gitu, kita tuh harus sholat lagi, sholat tuh ini nih, dan pemahaman-pemahaman Islamnya lah gitu. Nah aku tuh karena ya suka berteman, jadinya ketika mereka sholat aku nemenin. Nah nemenin, boleh nggak sih duduk di sini? Ya boleh aja Sam gitu, tiduran juga nggak apa-apa kok gitu. Ya udah, jadi waktu mereka sholat suka nongkrong di masjid lah gitu. Sampai aku kuliah, aku kos di dekat kampus. Nah pada saat aku jalan dari tempat kosku ke kampus, bolak-balik pulang pergi gitu, selalu ada masjid kecil ini. Dan suatu ketika si masjid kecil itu memanggil-manggil. Masjid kecil itu maksudnya musola kah? Masjid. Oh, masjid. Tapi ukurannya kecil, maksudnya nggak besar, nggak megah gitu. Iya. Dia memanggil gitu, kayak sini dong masuk gitu. Nah mungkin saat itu aku kayak kangen masa-masa SMA yang sama teman-teman mereka sholat, aku nemenin duduk di situ gitu. Keren kan. tuh. Terus udah gitu aku kayak jadi penasaran. Iya. Jadi penasaran emang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelum ada di momen itu, ada satu kejadian aku traveling ke Eropa, ke Swiss. Aku ketemu sama temen deket mamaku, dan kebetulan dia juga sebagai psikolog yang ya praktek juga di sana. Terus kami banyak berbicara tentang masa lalu, tentang mamaku terutama, itu di danau. Aku lupa, kalau nggak salah waktu itu danaunya di Lucerne. Jadi naik kapal sambil muterin danau gitu. Terus ada satu momen aku mengamati sekeliling dari visual yang kita amati keliling danau itu. Kayaknya gue mau pelajari semua agama deh. I don't think I have a lot of answer dari pertanyaan-pertanyaanku. Karena dari SMP aku tuh bisa nanya sama guru agamaku kayak gini, yang hampir bikin nilai agamaku merah. Katanya Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Wah, ini pertanyaan agak serius, ini bikin nilai merah beneran tuh. Terus. Kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Ya jelas lah nilai agamaku bisa merah. Tapi dua pertanyaan tuh bergelayut sampai remaja, sampai dewasa gitu. Dan masih banyak pertanyaan. Oke, siap. Aku mencari konsistensi sih sebenarnya. Karena mencari konsistensi itu bahkan waktu SMA dengan guru agama Katolikku juga yang mengajar aku waktu itu nanya juga pertanyaan yang sama gitu. Ya, aduh, kalau dia lebih santai jawabnya gitu, karena dia beda usianya, nggak terlalu beda jauh gitu kan, jadi dia masih dengan gaya muda gitu kan. Waduh, saya juga bingung nih jawab pertanyaan kamu, sebentar ya saya belajar lagi gitu kan. Minggu depannya dia akan siapin jawaban dari pertanyaanku gitu kan, yang lebih filosofis gitu ya. Puas nggak tapi jawabannya? Puas. Itu merasa cukup puas gitu.
terjawab gitu kan. Oke. Terus sama salah satu tanteku juga aku dibilang kamu terkena noda neraka jahanam apa segala macem karena kamu nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Tunggu dulu nih, ini kenapa jadi arahnya ke situ ya gitu kan. Kan itu perjalanan hidup tiap orang beda-beda. Sampai iya akhirnya aku beli buku itu, si buku bacaan sholat tata cara yang buat anak-anak itu. Nggak tahu kan doanya bacanya harus kayak gimana dan sebagainya. Udah gerakannya aja dulu pakai bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat berdoanya apa gitu, mintanya apa. Nah disitulah proses aku bernazar itu. Terus aku banyak banget di momen pulang dari Swiss itu aku belajar Buddha, belajar Hindu, belajar Itu sebelum mualaf ya? sebelum mualaf, belajar Protestan juga, baca-baca aja gitu, baca-baca mereka tuh tata cara agamanya seperti apa, Oke. ke ke tempat beribadahnya mereka kayak gimana, cobain tata caranya seperti apa, nyaman atau enggak gitu. Makanya salah satu temanku yang beda usianya 3 tahun itu bilang, Manta kamu coba kamu ketika sendirian kamu paling nyaman gimana gitu. Nah Islam ini adalah yang terakhir gitu. Kalau Dian Sastro bilang kan itu ya, spiritual traveler. Spiritual traveler. Gitu. Iya. Jadi jalan-jalan dulu kemana-kemana. Nah sampai akhirnya mantan suamiku yang saat itu jadi pacar dan dia tidak mau aku motivasinya pindah agama karena dia ngasih buku judulnya Muhammad gitu, membahas tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau nggak salah nama penulisnya tuh Martin Links. Udah pernah baca belum Mas Hendra? Belum. Kalau nggak salah ya. Jadi dia sejarawan, dia profesor juga di, aku lupa di Oxford atau di Cambridge University, yang spesialis mencari tahu lah gitu riwayat sejarahnya Nabi Muhammad seperti apa. Nah aku baca buku itu dan setiap halaman tuh ya kok nangis aja. Gitu ya? Karena kayak aku berasa sangat relate gitu. Gila ya perjuangan hidup gue, ternyata bukan cuman gue, Nabi aja juga perjuangan hidupnya berat gitu. Terus di situ ada satu chapter kalau nggak salah membahas tentang hijrah, bagaimana Nabi Muhammad hijrah gitu kan dari Mekah ke Madinah ya waktu itu. Oh berarti nggak salah ya orang tuh untuk hijrah, berarti boleh dong gitu. Tapi apa yang bisa mendasari Sam bisa dengan teguh dan berani untuk memutuskan ini bukan pilihan hidup yang salah, karena ini pilihan hidup yang akan sangat panjang. Dan aku nggak mau nanti 10 tahun pindah lagi gitu. Atau ini cuma anak remaja yang lagi labil aja gitu. Final choice ya. Kayaknya harus coba nih, kata orang gitu kan. Bernazar itu kalau dikabulkan sama Allah harus bener gitu. Dan aku nazarnya tuh tidak mendoakan diriku. Terus? Aku mendoakan orang lain. Apa yang dia mau, aku doakan. Oke. Dan itu tercapai. Waduh. Gitu. Jadi orang ini pengen bisa punya kesempatan kerja di Uni Emirat Arab. Aku doa buat dia. Karena dia kayak udah mencoba berapa tahun, kayak bahkan nggak pernah bisa dipanggil untuk masuk jadi kandidat yang melewati serangkaian tesnya gitu. Ya, aku doa gitu. Ya udah, aku nanti WA ya. Doain ya Mbak. Doain ya Kak Sam ya. Aku doa buat dia. Kayak dalam 1 minggu atau 2 minggu dapat kabar shortlisted. Tunggu kabar nanti diundang ke sana gitu. Kayak, hah ini serius nih? Aduh, keren nih, semua, aduh nggak keren. boleh main-main nih doanya gitu. Berawalnya dari situ sih, jadi kayak ya 2 kali bernazar terus benar tercapai. Oh berarti seikhlas itu ya kita jadi manusia tuh. Kalau udah selfless berarti kita udah nggak mikirin diri kita, tapi dengan genuine tadi mendoakan orang lain ternyata juga bisa baik dampaknya untuk orang lain itu. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk mualaf. Oke, menarik. Podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering, akhirnya kan
FYP saya ada Kodondi juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah di Itu sana gara-gara Kodondi nih. Pastiin setan lewat dong, geser, jangan nonton. Itu maksud saya. jadi itu bisa jadi dibilang seperti itu ya. Nah di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke panatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan, saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah itu nggak saya dapatkan sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle, itu karismatik banget itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship, itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan. Nggak ada yang namanya kita sampai sujud menyembah, nggak ada. Lompat gitu ya. Nah, jadi kemudian gerakan itu, ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci, itu yang semakin poin kedua, yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya di mana yang saya searching sebelum saya syahadat. Saya kumpulkan semua pertanyaan saya dan akhirnya ketika saya syahadat, saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya? Ya, sering. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari Ayat-ayat. Injil, dari ini. Karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa langsung pemuka agama yang agama Muslim, itu saya tuh kayak kurang sereknya. Berarti ragunya tuh mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan ilmu dari seorang pemuka agama, bukan. Tapi kan intinya ya kan dari dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah, sampai ketika saya ketemu dengan Kodondi, Jangan percaya itu Donditan. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. channel-channelnya, bukan ketemu secara langsung ya. Ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Nah, tapi dari channel-channelnya, saya yakinnya karena diulasnya, akhirnya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya. Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya Bu. Nah, apalagi ketika sampai sudah di channelnya Kodondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya fitrahnya ya, saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya, ke jalannya. Ya, Iya. betul. Alhamdulillah, waduh. Terus berarti waktu itu tadi cerita syahadatnya di mana, Cenia? Saya di Jombang, di kota kecilnya Cukir, di Cukir Jombang. Kecamatan Cukir ya? Di, Kelurahan? kayak kabupaten ya itu ya, Oh. kecilnya. Berapa Bukan kilo kota dari Jombangnya, di Jombang? kabupatennya. Iya. Jauh, lumayan jauh kok. Dari Jombang ya mungkin enggak sih, enggak terlalu jauh. Enggak, maksudnya dari Malangnya, dari kalau Malang. dari Malang ya. Jauh. Tapi juga yang bikin saya bingung juga gini loh, Alkitab saya ini ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau memang perjanjian lama kan kadang-kadang nih denialnya kan nih, loh itu kan perjanjian lama yang kita anggap yang perjanjian baru. Nah kan saya pusing. Terus kalau memang itu enggak untuk dianut, kan ya sudah, harusnya kenapa perjanjian lama masih dimunculkan gitu kan. Nah terus yang aneh lagi di Alkitabnya Katolik sama ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi di tengah masih ada Deuterokanonika. Nah hal-hal seperti ini yang membuat saya rancu, sedangkan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang Muslim, Al-Quranmu ada Al-Quran lama sama baru nggak? Maksudnya gimana? Nggak ada. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya sudah, itu semua yang memang menjadi panutan kita. Firman Tuhan. Ya, Firman itu firman Tuhan semua.
Oh gitu ya, kenapa? Ya saya jelasin kalau di tempat saya soalnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi perjanjian lama nggak usah diindahkan, ada perjanjian baru kan saya, jadi nah itulah pusing sendiri. Sampai Ya, akhirnya ya. yang saya rasakan adalah ketika saya sudah terbuka mata hati saya, yang saya rasakan adalah, loh selama ini loh saya itu membaca kan, saya bisa membaca Alkitab gitu kan. Tapi seolah-olah saya seperti orang, yang saya rasakan seperti saya seperti orang buta. Saya bisa mendengar, tapi seolah-olah saya seperti tunarungu seperti itu. Oke. Jadi, nah, ketika mata batin saya yang sudah dibuka, itu yang saya rasakan. Gitu. Jadi, apa yang dulu saya percaya akhirnya, oh, kok ternyata seperti ini kayak gitu. Ya tanpa saya menjelekkan kepercayaan saya yang keyakinan Ya. saya yang sebelumnya seperti itu. Ya. Kalian dengar sendiri ya perbedaan kualitasnya teman-teman. Orang yang belajar, orang yang mendapatkan hidayah karena mencari tahu kebenaran dibandingkan dengan orang yang cuman gara-gara popularitas, gara-gara iming-iming duit. Dan Lina Wijaya ini bukan Lina Wijaya ya, Lina Malaysia ini bukan orang baru. Ya, bukan kasus baru teman-teman. Sudah banyak sebelum dia. Contohnya rest area, BAB, Papa Jahat, Raji yang sebelumnya juga sempat murtad ya. Gara-gara apa? Tawaran kekayaan yang begitu menggoda. Karena kita nggak pungkiri, mereka itu saking susahnya mendapatkan orang yang mau murtad gara-gara nonton debat, gara-gara ikut diskusi, mereka jadi keluar duit banyak sekali. Jadi bisa dibilang karena langka ya, hampir nggak ada. Kita lihat siapa yang diskusi akhirnya murtad, nggak ada teman-teman. Itulah mau nggak mau mereka naikkan itu tawaran. Mereka naikkan penawaran untuk orang-orang yang mau murtad. Mereka kasih uang dalam jumlah banyak. Mereka sawer dalam angka yang ngeri. Bahkan yang nggak murtad aja, supaya murtad, mereka sawer-sawer sampai gila-gilaan. Contohnya Bu Yuni. Ya. Bu Yuni itu berapa banyak paus yang dikirim. Bahkan menurut keterangan, sebulan kurang lebih. Ada 2 jutaan, teman-teman. Sebulan 2 jutaan. Dan Bu Yuni juga tetap tidak mau murtad. Padahal kalau Bu Yuni waktu itu murtad, mungkin bisa dapat sampai 40-50 juta juga. Tapi sayang dia nggak murtad kan gitu. Udah rugi Polikardus setiap bulan membiayai, memberikan duit sampai 2 dan 3 juta. 2 sampai 3 juta dia terima. Tapi gagal murtad juga. Lucu ya. Kalau Yuni Malaysia ini saya nggak tahu, apalagi dia ya bisa dibilang cukup menghibur. Karena dia belajar dari Edis. Edis itu adalah salah satu badut terbaik, teman-teman. Salah satu badut yang cukup sangat menghibur, dan dia meniru gaya Edis. Meniru gaya Edis artinya ada peluang untuk laku. Ya. Coba lihat, gaya dia kan gaya Edis sekali gitu, karena memang muridnya Edis gitu. Dan ini mirip dengan Edis. Edis tuh imannya nggak jelas juga, teman-teman. Apakah Edis seorang Kristen? Coba saya tanya. Dia aja nggak percaya Yesus Tuhan. Kamu tanya aja sama Wak Labu ya. Bagi teman-teman Kristen yang nggak percaya, kalian tanya aja sama Wak Labu, sama orang-orang Kristen yang lain. Kira-kira Edis imannya apa? Ngerti nggak dia ada tentang Kristen? Nggak ngerti, teman-teman. Saya pernah nanya sama Edis tentang kekristenan. Dan dia nggak mau jawab, karena dia tahu. Kalau dia jawab, nanti blunder. Begitu blunder, habis nanti saya goreng. Kan gitu. Dia salah ngomong, pasti saya akan goreng. Dan dia akan dihujat oleh banyak pendeta-pendeta lain. Karena dia tahu hal tersebut, dia nggak mau jawab. Dia bilang dia nggak ngerti. Itu agak mending lah. Dia jujur mengatakan dia memang nggak ngerti yang namanya Kristen. Nggak ngerti, teman-teman. Yang dia tahu hanya bagaimana menghujat Islam. Dan itu yang dia wariskan kepada para penontonnya. Dia bagikan kepada para pendukungnya. Coba lihat sekarang, berapa banyak orang-orang Kristen yang jadi brutal, jadi sadis, yang kerjanya kalau typing, naik untuk diskusi ya, naik untuk ngomong, itu isinya hujatan semua. Nggak ada ramah-ramah tamanya. Nggak ada ciri khas orang Indonesia ya, sopan santunnya. Nggak ada. Naik langsung, wah, nabi kalian pedofil, nabi kalian cabul, kalian penyembah batu. Itu yang selalu disampaikan. Dan ini cukup miris. Ini cukup miris. Saya berharap ya teman-teman Kristen tuh benar-benar mau kita sama-sama belajar deh. Sama-sama introspeksi diri. Baik kalian maupun yang penonton muslim. Sama-sama kita introspeksi diri. Jangan lupa, mau bagaimanapun kita beda agama, kita masih dalam satu bingkai NKRI. Apapun ceritanya kita saudara, teman-teman. Jangan mau dilaga. Edis enak di luar negeri. Lina ini juga bukan di Indonesia. Dia enak aja ngelagain orang. Dia enak aja ngomong dengan bebas. Apalagi dia bilang dia di Filipina. Filipina kita tahu sendiri. Negara apa, teman-teman? Negara Kristen.
Ya, negara Katolik. Di sana dia bebas mau ngatain Islam gimana pun, nggak mungkin ditangkap. Nggak mungkin, teman-teman. Apalagi dia memang bukan warga Indonesia. Jangan kalian berpikir kepolisian Indonesia akan urus. Nggak mungkin kan gitu. Dia bukan orang Indonesia dan bukan tinggal di Indonesia. Nggak mungkin diurus sama kepolisian Indonesia. Maka dia bebas akan bacot seperti ini. Dan kitalah yang bijak, pintar-pintar. Ya, kita yang pintar-pintar harusnya. Udah nggak usah ditonton. Jangan kita berikan panggung kepada orang seperti ini. Jangan, teman-teman. Reaksi sekali, dua kali oke. Tapi selebihnya ya sudah. Yang bisa kita lakukan kan cuma nasihati. Saya dari dulu gitu. Kalau ada beberapa orang tuh ya, saya nasihat 1, 2, 3. Ya udah, selebihnya kalau nggak mau dengar, urusan kamu. Franz Donald, teman-teman. Itu sama saya dekat. Ini bagi teman-teman yang mungkin baru nonton debat ya. Kalian boleh cek. Franz Donald tuh sama saya sangat dekat dulu. Bahkan dia adalah salah satu narasumber tetap untuk pengajaran Unitarian di channel saya. Jadi dialah yang memperkenalkan Unitarian lewat channel saya ke medsos. Saya kasih panggung. Ya saya dekat, dia sering curhat juga gitu kan. Masalah kehidupan dia, keluarga dia yang berantakan gara-gara pernah masuk penjara dan sebagainya. Ya, kerjaan dia jualan dimsum. Ya kita ngobrol gitu banyak. Tapi entah kenapa tiba-tiba gara-gara diajak diskusi perbandingan Islam Kristen, nah, mulai tuh nggak suka sama Islam, marah sama umat Muslim, mulai menghujat Islam. Saya nasihati sekali, nggak mau dengar, nasihati lagi, sampai kepada satu titik saya bilang ya sudahlah, terserah. Kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan. Kembali ke mereka gitu. Nah, itu yang teman-teman harus sikapi dan tahu ya. Jadi inilah realita yang terjadi dan kalian sudah melihat sendiri perbandingan kualitas antara orang yang murtad dan mualaf. Yang murtad ini masih menggunakan ciri-ciri Islam supaya laku, nggak pede. Orang kalau nggak pede dengan agamanya, artinya nggak ada kebenaran di situ. Kalian coba lihat, kalau ada Polycarpus, ada Oten yang naik, kita tanya agamamu apa? Rahasia. Agamaku Islam gitu dia bilang ya, ngaku Islam. Begitu kita bahas tentang Kristen, ngamuk, kejang dia kan. Oh, apa kau itu maksudmu gitu kan? Nah, baru muncul, baru ketahuan kalau dia ternyata Kristen. Lucu, kok suka kali nyamar. Coba yang Islam, ada nggak yang naik ke room Kristen nyamar-nyamar? Nggak ada, teman-teman. Paling dia bilang nggak mau jawab. Kan gitu, nggak mau jawab. Tapi begitu dibahas tentang agama, ya sudah, dia nggak mungkin menyangkal. Tapi yang Kristen kadang masih bisa dia menyangkal. Kamu yakin kamu bukan Kristen? Enggak, saya Islam gitu kan. Dia bisa menyangkal imannya. Ini keturunan-keturunan Petrus mungkin ya. Karena Petrus juga bisa menyangkal Yesus. Jadi orang-orang ini memang suka menyangkal Tuhan ya, kasihan Yesus. Kalau tahu kelakuannya mereka-mereka ini, saya rasa udah enyah kalian ke neraka gitu kan. Inilah orang-orang yang akan diinyakan ke neraka nanti. Itu sih. Ya mungkin sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Jangan lupa ya diaktifkan loncengnya dan dibantu share agar teman-teman kita yang lain juga tahu tentang channel ini. Kalau kalian merasa channel ini mendidik dan juga menguatkan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.